Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainun Hayati, saya dari Fakultas Hukum. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan penelitian saya yang berjudul Penerapan Prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik dengan Pendekatan Stakeholder dihubungkan dengan Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN Nomor 16 Tahun 2012 tentang indikator atau parameter penilaian dan evaluasi atas penerapan tata kelola perusahaan yang baik pada badan usaha milik negara. Studi kasus pada PT Industri Telekomunikasi Indonesia atau yang disingkat dengan PT INTI. Latar belakang penelitian ini yaitu prinsip Good Corporate Governance atau yang biasa disebut dengan prinsip GCG, yaitu merupakan sebuah sistem pengendalian perusahaan yang dianggap dapat menurunkan biaya pengelolaan perusahaan, tetapi dapat meningkatkan nilai atau mutu perusahaan tersebut. Juga dapat meningkatkan kepercayaan para stakeholder kepada perusahaan tersebut. Di Indonesia, penerapan prinsip ini diatur dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor 1 Tahun 2011 tentang penerapan tata kelola perusahaan yang baik pada BUMN. Dengan alasan penerapan prinsip GCG ini sangat baik untuk keberlangsungan sebuah perusahaan, maka di Indonesia penerapan prinsip GCG diwajibkan bagi seluruh BUMN. Hal tersebut tercantum dalam Pasal 2 Peraturan Menteri BUMN Nomor 1 Tahun 2011. Lalu saya melihat sebuah kasus yang menyangkut tentang PT INTI yang memberitakan bahwa PT INTI belum membayar gaji sejumlah karyawan selama 7 bulan terakhir. Karyawan di sini merupakan salah satu stakeholder atau pemangku kepentingan, yaitu para pihak yang mempunyai kepentingan atau berpengaruh terhadap perusahaan. Lalu bagaimana sih penerapan prinsip GCG di PT INTI? Untuk mengetahui hal tersebut, kita mengacu pada Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN Nomor 16 Tahun 2012 tentang indikator atau parameter penilaian dan evaluasi atas penerapan tata kelola perusahaan yang baik pada BUMN. Maka, identifikasi masalah pada penelitian ini yaitu pertama, bagaimana penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dengan pendekatan stakeholder pada PT INTI. Kedua, bagaimana penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik oleh direksi dihubungkan dengan Surat Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN Nomor 16 Tahun 2012 di PT INTI. Hasil penelitian yang saya dapatkan untuk mengetahui penerapan GCG di PT INTI diukur berdasarkan laporan hasil asesmen penerapan Good Corporate Governance pada PT INTI yang dikeluarkan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Barat. Hasil tersebut saya lampirkan dalam tabel sebagai berikut. Jika kita melihat tabel, terlihat bahwa hampir seluruh indikator penerapan GCG di PT INTI mendapatkan predikat sangat baik, kecuali pada indikator pengungkapan informasi dan transparansi yang mendapatkan predikat cukup baik. Sedangkan dalam indikator aspek lainnya, PT INTI sama sekali tidak memenuhi persyaratan, sehingga PT INTI mendapatkan skor 0. Lalu untuk mengetahui penerapan prinsip-prinsip GCG oleh direksi pada PT INTI, saya melihat kepada salah satu produk yang dikeluarkan oleh direksi, yaitu laporan keuangan PT INTI, yang akan saya lampirkan sebagai berikut. Jika kita melihat laporan keuangan PT INTI, terlihat banyak penurunan yang cukup signifikan. Contohnya saja, EBITDA yang mengalami penurunan yang sangat drastis dengan tahun sebelumnya. EBITDA dianggap sebagai alat ukur yang dapat mengetahui kondisi keuangan sebuah perusahaan. Maka dengan melihat laporan keuangan PT INTI ini, dapat kita ketahui bahwa kondisi keuangan PT INTI sedang tidak baik. Kondisi keuangan yang dialami PT INTI saat ini sebagai akibat dari keputusan yang dilakukan oleh direksi yang menunjukkan adanya indikasi direksi kurang menerapkan prinsip GCG dengan baik dan benar. Terbukti dengan adanya anjuran yang tercantum dalam rekomendasi hasil asesmen GCG PT INTI terhadap direksi, yaitu 1. Direksi melaksanakan program pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi anggota direksi sesuai kebutuhan. Namun, anggaran pelatihan direksi belum dijabarkan dari biaya pengembangan SDM karyawannya. Dan setiap kegiatan pelatihan yang dilaksanakan oleh anggota direksi belum dibuatkan laporannya. Kedua,
Direksi melaksanakan program atau kegiatan sesuai dengan RKAP dan mengambil keputusan yang diperlukan. Namun, pengambilan keputusan tersebut yang membutuhkan investasi dan hutang dalam jumlah yang signifikan, belum terdapat kajian kelayakan serta analisis resikonya. Ketiga, direksi melakukan analisis dan evaluasi terhadap capaian kinerja bersama Dewan Komisaris. Namun, analisis dan evaluasi terhadap capaian kerja tersebut tidak ada dokumentasinya. Maka, kesimpulan dari penelitian ini yaitu 1. Penerapan GCG di PT Inti termasuk ke dalam kategori yang mendapat predikat baik. Kedua, dalam laporan keuangan PT Inti menunjukkan kondisi keuangan PT Inti yang sedang tidak baik. Hal tersebut terjadi akibat dari keputusan yang dilakukan oleh direksi yang kurang menerapkan prinsip GCG dengan baik dan benar, sehingga berakibat pada stakeholder, terutama para karyawan, yang diberitakan belum menerima gaji karyawan selama 7 bulan terakhir, karena arus kas menjadi negatif. Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.